Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar unit gaya hidup modern. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang pengaruh diferensiasi sosial. Sebelumnya teman-teman ingat nggak diferensiasi itu apa? Ya, diferensiasi itu adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkat yang sama. Nah, apa-apa saja sih yang mempengaruhi diferensiasi sosial? Yang pertama yaitu keadaan geografis Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik itu pulau yang besar dan kecil. Semuanya tumbuh menjadi satu kesatuan bangsa yang melahirkan beragam budaya. Yang kedua yaitu letak yang strategis. Indonesia terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing untuk datang dan singgah di wilayah Indonesia, sehingga terjadi amalgasi yaitu perkawinan campur dan asimilasi yaitu perbauran budaya. Yang ketiga yaitu iklim. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya menimbulkan perbedaan mata pencarian penduduknya. Contoh, orang yang tinggal di pedalaman cenderung bermata pencarian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di wilayah pantai cenderung sebagai nelayan atau pelaut. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam heterogenitas. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih sama teman-teman apa sih itu heterogenitas. Heterogenitas itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan peran atau fungsi tertentu. Yang pertama ada heterogenitas masyarakat berdasarkan profesi atau pekerjaan. Nah, di Indonesia penduduknya itu terdiri dari berbagai profesi seperti pegawai negeri, tentara, pedagang, pegawai swasta, dan sebagainya. Dan setiap pekerjaan tentunya memerlukan tuntutan profesionalisme agar dapat dikatakan berhasil. Dan setiap profesi juga diperlukan penguasaan ilmu dan melatih keterampilan yang berkaitan dengan setiap profesi. Yang kedua yaitu heterogenitas atas dasar jenis kelamin. Nah, kalau ini kita ngomongin masalah gender nih teman-teman. Nah, di Indonesia untungnya kita tidak terdapat diskriminasi sosial terhadap pandangan gender. Pandangan gender ini merupakan suatu pandangan terhadap perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Pandangan gender ini itu lebih ke perbedaan peranan antara wanita dan pria. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia itu dikenal yang namanya emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita ini telah merubah pandangan bahwa kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Pandangan ini sampai saat ini masih dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan apabila kita melihat kemajuan Indonesia sekarang ini, banyak perempuan yang berhasil menguasai iptek dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh stratifikasi sosial. Teman-teman masih ingat kan apa itu stratifikasi sosial? Ya, stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat. Nah, pelapisan masyarakat ini apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya yaitu munculnya gaya hidup modern dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya, ada orang kaya, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya jika dibandingkan dengan orang miskin. Dan orang kaya akan punya gaya hidup tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas sikap yang sesuai dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan peranan sosial. Nah, perbedaan status dan peranan sosial itu dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah, kita bahas yang positif dulu nih teman-teman. Dapat dikatakan bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma sosial, sehingga terwujudnya keteraturan sosial. Contoh, apabila status dan peran guru dan murid dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan terciptalah suasana belajar, proses belajar mengajar yang berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan norma pendidikan. Dikatakan bersifat negatif jika tindakan warga itu tidak integratif, timbul prasangka, kecemburuan sosial, dan munculnya perilaku menyimpang yang menghambat pembaruan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya itu seperti yang kita lihat saat ini, adanya perlakuan hukum yang kurang adil yang memberikan keputusan hukuman seperti kasus pemberian hukuman pelaku koruptor senilai miliaran rupiah dengan seorang yang mencuri 5 buah kakao atau coklat di kebun tetangganya.